Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di konten motovlog saya. Udah lama banget saya nggak bikin konten motovlog. Kali ini agak beda dari konten-konten sebelumnya. Motovlog kali ini saya mau menuju ke Lui Haja Hill yang ada di daerah Bogor, teman-teman. Nah, ini jalan Cilember, teman-teman. Tadi saya itu keluar dari Cimory. Untuk Lui Haja Hill ini sendiri, titik lokasinya di Google Maps itu udah sesuai ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Lui Haja Hill tinggal lihat aja di Google Maps, itu udah tepat. Ini saya berhenti dulu sebentar mau nyeting kamera dan lain-lain. Ini juga saya baru pertama kali kesini, jadi saya juga masih dibantu dengan arahan dari Google Maps. Cuma memang sebelum saya kesini saya lihat di konten-konten YouTube yang udah ada sebelumnya. Cuma konten-konten yang udah ada itu mereka tidak apa ya, eh, dipotong-potong gitu videonya. Untuk konten motovlog saya kali ini saya akan coba untuk nggak potong videonya. Jadi full mulai dari masuk jalan Cilember sampai ke Lui Haja Hill. Ya ini kita mulai aja perjalanan teman-teman. Ini dari jalan Cilember. Jalanannya tuh udah bagus ya teman-teman ya. Ini jalanannya itu cor beton. Untuk teman-teman yang mau ke sini sih disarankan untuk ngecek dulu kendaraannya, dipastikan kendaraannya itu fit, mulai dari remnya, CVT-nya buat teman-teman yang bawa motor metik. Karena untuk menuju ke Lui Haja Hill ini kita akan melewati beberapa tanjakan yang curam, teman-teman. Terus ada juga nanya untuk kendaraan roda 4 gimana? Untuk kendaraan roda 4 juga bisa ya teman-teman ya. Ini kayak yang ada di video nih, ada segala mobil bak bawa galon banyak gini, dia bisa kok lewat. Cuma ya itu tadi dipastikan kendaraannya fit teman-teman. Ini kita susul dulu mobil baknya biar jalanannya bisa kelihatan lebih jelas. Jalanannya sendiri itu ada yang di aspal, ada yang dicor beton gitu teman-teman. Dan di sini tuh udaranya terasa dingin teman-teman. Saya tadi berangkat dari rumah, dari Cijantung itu jam setengah 7 pagi. Dan ini saya sampai di sini tuh sekitar jam 8. Iya, saya jam 8 sudah sampai di Cimory tadi. Ini ada mobil mau keluar dulu. Nah, buat teman-teman yang mau bawa mobil ke Lui Haja Hill seperti ini nih kira-kira gambarannya kurang lebih. Kalau papasan dengan kendaraan lain kita harus ngalah minggir-minggir gitu teman-teman. Ini daerah sini dibantu ada AA yang bantuin koordinasi jalanannya. Ya siapin aja uang-uang receh gitu teman-teman ya. Biasa di daerah sini mah ada yang minta kayak gitu. Selama dia membantu dan tidak merugikan sih ya kasih aja sih ikhlasnya teman-teman. Hitung-hitung sedekah, hitung-hitung amal ya teman-teman ya. Di sini tuh banyak banget villa ya kayak teman-teman ya di sepanjang jalan ini. Jalanan ini sih sebenarnya jalanannya nggak banyak cabang teman-teman. Ini cuma jalanan lurus aja gitu. Kita naik terus gitu ke atas teman-teman. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai Google Maps pun bisa gitu. Cuma nanti ada satu jalanan ini kita mesti belok ke kiri, itu masuk ke jalan pesantren. Ini kan kita masih di jalan Cileber teman-teman. Nanti kita belok ke kiri untuk masuk ke jalan pesantren.
Nah, nanti dari jalan pesantren itu kita tinggal lurus saja teman-teman. Tadi sih saya ngecek di bawah itu dari mulai masuk jalan Cilember sampai ke Lwi Hajahil itu sekitar 30 menit. Nah, ini daerah sini jalanannya udah mulai ada yang beberapa bagian yang rusak ya teman-teman. Jadi di sini tuh jalanannya memang ada beberapa yang bagus, mulus, ada beberapa juga nanti kita temuin jalanan yang rusak teman-teman. Yang mau kesini ya hati-hati aja dalam membawa kendaraannya. Sekali lagi yang penting kendaraannya itu dipastikan fit, mulai dari remnya dan lain-lainnya. Ini saya agak ngebut-ngebut dikit aja nih teman-teman. Pemandangannya bagus nih teman-teman, sepanjang jalan kita nggak akan bosan lah pokoknya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang Lwi Hajahil ya teman-teman. Jadi di Lwi Hajahil itu dia ada, kita bisa camping di situ. Terus ada juga kayak villa, itu kita bisa sewa villa. Atau cuma sekedar untuk main ke situ aja juga bisa teman-teman. Jadi di situ tuh ada kayak aliran sungai. Itu airnya jernih banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau main air, buat healing lah, kalau anak-anak sekarang bilang, itu cocok banget ke Lwi Hajahil. Apalagi yang punya anak kecil gitu, mau bawa anak kecil, itu aman untuk main di sungai itu. Barusan tadi kita tuh lewatin tanjakan yang pertama, tapi nggak terlalu curam sih yang itu teman-teman. Nah ini dia jalan pesantren, kita belok ke kiri teman-teman. Nah mulai dari jalan pesantren ini nih teman-teman, jalanannya mulai banyak yang rusak. Di sini tuh jalanannya aspal, jadi banyak aspalnya yang udah pada terkelupas kayak gitu. Kalau tadi dari jalan Cilember itu kan masih relatif mulus ya, karena jalanannya ada cor beton. Di sini juga jalanannya ada beberapa bagian yang dicor beton, ada beberapa bagian juga yang di aspal teman-teman. Cuma memang mulai dari jalanan sini agak banyak yang rusak dan mulai menanjak juga teman-teman. Mulai dari jalan pesantren ini kita akan menemui banyak sekali tanjakan-tanjakan. Nah seperti ini. Itu di depan ada mobil, kita kasih jarak dulu teman-teman, dia mau naik ke atas. Itu dia naik ke atas jalan mundur karena memang mobil-mobil yang sekarang itu rata-rata penggeraknya itu roda depan, jadi kalau mau naik dia jalannya mundur. Nah ini kelihatan banget nih teman-teman, mulai kita dapat tanjakan curam dan jalanannya lumayan banyak yang rusak. Jadi harus ekstra hati-hati teman-teman kalau mau kesini. Selama kendaraannya aman, selama kendaraannya sehat, ya insya Allah lancar-lancar aja sih teman-teman. Saya kesini itu pakai motor Beat teman-teman, Beat yang 110 cc, berboncengan sama istri saya. Nah saya mau kasih sedikit tips buat teman-teman yang mau kesini menggunakan motor matic atau motor apapun, karena ini banyak tanjakan curam. Kalau tanjakan curam itu kita jangan langsung gas naik ke atas gitu teman-teman. Kita usahakan jalannya itu kita zigzag, kita serong kiri dan serong kanan, biar nanti beban tanjakan untuk ke motornya itu nggak terlalu berat ketimbang kita langsung terabas naik ke atas gitu teman-teman.
Ini kalau teman-teman lihat jalanannya tuh banyak yang berlubang dan tanjakannya lumayan curam kan ya teman-teman ya. Saya ngambil jalannya tuh saya zigzag ke kiri, saya serong kiri dan kanan biar motornya nggak terlalu berat untuk naik ke tanjakannya ini teman-teman. Tapi ya dipastikan juga tidak ada kendaraan lain, takutnya kita serong kiri serong kanan malah tabrak nanti teman-teman. Nah di sini tuh juga apa namanya sama yang di bawah gitu ya teman-teman ya, banyak pepohonan rindang. Di kiri kanannya juga banyak bangunan yang kemungkinan besar sih itu kayaknya villa-villa gitu teman-teman, entah villa pribadi atau villa yang bisa dikomersilkan untuk disewa. Tapi memang di daerah sini juga terkenal banyak villa kok teman-teman yang bisa disewa. Ini kita masih naik terus ke atas ya teman-teman ya. Kita pelan-pelan aja nih jalanannya di sini karena yang paling dikhawatirkan kalau kita lewat jalanan yang rusak dan berlubang seperti ini tuh di ban motor teman-teman. Itu kalau kita salah lewat takutnya ada batu yang tajam itu bisa ngerobek ban. Kebayang sendiri deh kalau misalnya di jalanan kayak gini di daerah sini di daerah kayak gini ban kita bocor, aduh PR banget itu pasti. Makanya kita pelan-pelan aja, kita lihat jalanannya, kita pilih yang jalanannya bagus kayak gitu teman-teman. Di sini juga ada wisata Curug Cibulau teman-teman. Nah dari Curug Cibulau itu nggak jauh teman-teman, cuma mungkin sekitar 100 meter itu nanti udah ketemu dengan Lui Haja Hill teman-teman. Jadi ini kita jalanannya lurus aja gitu teman-teman. Saya sengaja ini memang nggak mau skip videonya dari awal masuk sampai ke tempat Lui Haja biar teman-teman yang mau kesini. Nah tuh ada mobil bis tuh tadi teman-teman di sebelah kanan. Mobil bis aja bisa naik ke sini kok teman-teman. Nah ini tanjakannya lumayan curam nih teman-teman di sini. Nah kalau teman-teman perhatikan nih arah motor saya tuh saya nggak ambil hajar lurus gitu teman-teman. Saya zigzagin naiknya ke kiri kanan ke kiri dan ke kanan gitu biar beban tanjakannya nggak terlalu berat untuk motornya teman-teman. Ini saya naik motor Beat 110 cc berboncengan dan berhasil ngelewatin semua tanjakan yang ada untuk menuju ke Lui Haja Hill teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk berdoa ya. Dan yang paling penting kalau kita jalan itu adalah kita nikmatin aja gitu teman-teman perjalanannya. Jadi jangan terlalu fokus, wah kita mau ke suatu tempat itu kita kejar terus, ya jangan kayak gitu. Itu nggak nikmatin perjalanan. Misalnya kita di tengah jalan kayak barusan tuh ngeliat pemandangannya bagus, ya berhenti aja dulu, nikmatin pemandangannya sebentar sambil ngumpulin tenaga lagi, kasih rehat mesin motornya dulu, habis itu baru kita lanjut lagi jalannya teman-teman. Jadi nggak terlalu stres gitu di jalan. Ini sih saya tahu daerah sini, bukan tahu daerah sini ya, maksudnya tahu wisata ini itu dari TikTok sebenarnya teman-teman. Saya ngeliat ada FYP TikTok yang share tentang Lui Haja Hill, terus saya tertarik, saya terus mulai browsing jalurnya seperti apa, jalurnya lewat mana kayak gitu teman-teman. Terus ini akhirnya hari ini saya ke Lui Haja Hill.
Ini kalau saya kira-kira sih dari start tadi, mulai dari masuk jalan itu udah sekitar 15 menitan nih teman-teman. Artinya kita udah setengah perjalanan. Nah itu di sebelah kiri ada rombongan anak-anak Vespa lagi break kayaknya. Terus tadi tuh saya sebenarnya mampir dulu teman-teman ke Cimory karena tiba-tiba ada panggilan alam. Perut saya mules banget teman-teman. Nyari pom bensin kayaknya jauh, terus mau numpang pup di Indomaret atau Alfamart gitu nggak enak. Akhirnya wah itu kepikiran ada Cimory, saya masuk Cimory aja deh. Jadi tadi saya mampir dulu ke Cimory cuma buat pup doang teman-teman. Bayar parkir 2000. Maaf ya Cimory. Nah ini patokannya ada batu besar tuh teman-teman. Kita terus ikutin jalanan. Di sini tuh jalanannya apa ya? Masih sama kayak tadi pas dari masuk jalan pesantren teman-teman. Jalanannya aspal tapi banyak yang berlubang gitu teman-teman. Jadi hati-hati bawa kendaraannya. Dan ini di sebelah kiri ini udah jurang nih teman-teman. Kalau teman-teman yang bawa kendaraan roda 4 itu nanti kalau papasan mobil ya hati-hati minggir-minggirnya, jangan terlalu minggir, tahu-tahu nanti mobilnya ya amit-amit masuk ke jurang teman-teman. Ini ada gapura teman-teman. Di sini tuh masih ada beberapa rumah warga ya. Ada rumah warga dan banyak villa-villa juga. Nah, ini di jalan sini nih agak unik nih teman-teman jalanannya. Jadi jalanannya itu kayak kebagi dua gitu. Kiri kanannya udah rapi, di aspal, dicor beton gitu, tapi tengah-tengahnya masih bolong kayak gitu tuh teman-teman. Kenapa kayak gitu ya? Waktu dulu pembangunan duitnya kurang atau gimana gitu? Atau memang sengaja dibolongin buat aliran air ya? Jadi tengah-tengahnya tuh kosong gitu tadi. Kita masih terus naik terus teman-teman. Jangan lupa baca doa sepanjang jalan biar diberi keselamatan juga teman-teman. Ini saya kayaknya kepagian nih teman-teman. Dari tadi sepanjang jalan saya nggak ngeliat ada kendaraan lain. Nah ini kita mulai nanjak lagi nih teman-teman. Kita zigzag lagi naiknya, kiri dan kanan seperti itu terus teman-teman, biar motornya bisa naik. Kalau kita ambil simpelnya sih gini teman-teman, saya pakai motor Beat yang 150 cc bisa naik sampai ke atas, apalagi motor yang cc nya lebih gede gitu. Tapi ya balik lagi, kita mesti kendaraannya mesti sehat juga. Motor yang cc nya lebih gede tapi nggak pernah diservis mah ya sama aja, malah bisa-bisa nanti pas naik tanjakan yang curam fan beltnya bisa putus tuh teman-teman. Itu lebih repot lagi tuh, sama kayak kalau misalnya kalau ban kita bocor. Rencananya sih tadi saya mau kesini tuh mau ngajak bareng sama anak, cuma ternyata nggak bisa, dia nginep di rumah tantenya. Jadi hari ini saya cuma berdua, boncengan sama istri aja teman-teman ke Lwi Hajanya.
Nah, ini ada yang pada jalan kaki. Kayaknya sih dia bawa kendaraan, bawa mobil, tapi mobilnya nggak kuat nanjak. Makanya ini sebagian pada jalan kaki gitu teman-teman ya. Nah, ini saya mau ngasih tips sekali lagi buat teman-teman yang mau ke daerah-daerah seperti ini. Usahakan kalau misalnya di depan kita ada kendaraan lain, apalagi itu mobil, kita jangan terlalu dekat teman-teman dengan kendaraan itu. Kita kasih jarak beberapa meter buat antisipasi kalau si mobil itu nggak kuat nanjak teman-teman. Jadi kalau misalnya mobil itu nggak kuat nanjak terus mundur, kita masih bisa untuk menghindar. Ketimbang kita tempel banget di belakang mobilnya itu, takut-takut kalau misalnya mobil itu nggak kuat nanjak terus mundur, ya nanti bisa nabrak motor kita teman-teman. Intinya kita saling jaga keselamatan teman-teman. Nah ini nih udah sampai di Curug Cibolau teman-teman. Nah dari sini tuh nggak jauh teman-teman. Di depannya itu nanti ada jalan cabang ke jalan lurus dan jalan ke kanan. Jalan cabang itu nanti kita ambil lurus teman-teman. Nggak jauh tadi ada Curug Cibolau itu yang banyak motor diparkir kiri kanan. Itu di depannya nanti kita ketemu jalan cabang. Kita ambil lurus teman-teman untuk menuju Luwi Hajahil. Nah, di sini kita ambil lurus teman-teman. Cuma sayangnya jalan untuk menuju ke Luwi Hajanya itu justru belum dicor teman-teman. Cuma pakai batu makadam kayak gini. Ini tuh agak susah nih ngelewatin batu makadam kayak gini nih teman-teman. Apalagi kalau sambil berboncengan, itu berat untuk lewatin undakan-undakan si batu makadamnya ini nih teman-teman. Ini pas masuk ke sini tuh saya sampai nyuruh istri saya untuk turun dulu dari motor karena motornya nggak bisa kalau sambil boncengan teman-teman. Jadi istri saya suruh turun dulu sampai saya maju ke depan biar ketemu jalanan yang agak bagusan baru dia naik lagi. Ini sepanjang jalan ini nanti sampai ke loketnya itu jalanannya itu batu makadam teman-teman. Agak-agak ngeri juga memang kalau batu makadam itu kan tekstur batunya tuh agak tajam gitu ya teman-teman ya. Kalau ada beberapa batu yang kelepas gitu misalnya terus ngangkat itu bisa bikin sobek ban. Nah di sini juga tuh ada jalan cabang lagi ke kanan dan lurus. Kita ambil lurus teman-teman ke arah yang ada warung-warung ini nih teman-teman. Ada warung ini, kita nanti belok ke kanan. Ini saya mau nungguin istri saya dulu. Karena tadi dia saya suruh turun karena motornya nggak kuat. Ini kalau misalnya jalanannya dicor aja, bagus banget nih teman-teman. Mempermudah akses buat menuju lokasinya teman-teman. Itu Paseban Garden Hills Campground. Nah ini juga jalanannya sebenarnya dicor tapi nggak rapih gitu teman-teman. Kiri kanan tengahnya tuh masih batu-batu makadam. Batu makadam itu sama kayak kalau kita mau ke Telaga Warna itu loh teman-teman. Apa sih namanya, saya lupa deh itu tempatnya. Ada juga.
Ini kita nanti mau menuju ke ke loket, teman-teman. Untuk tiket wisatanya itu kalau kita cuma main aja ya teman-teman ya, itu per orang 15.000. Kalau kita mau ngecamp itu per orang kalau nggak salah 30.000. Terus ada villa di situ teman-teman, villa air namanya. Itu per malamnya itu 500.000 teman-teman. Kalau teman-teman mau camping, mau tendaan juga bisa. Mereka juga sewain alatnya, sewain tendanya dan perlengkapan lainnya teman-teman. Dan kalau teman-teman udah punya peralatan camping sendiri, boleh bawa. Nah, ini di sini tuh parkiran mobil teman-teman. Jadi teman-teman yang kalau bawa kendaraan mobil, parkirnya tuh di sini. Terus jalan kaki sampai ke loket. Kalau yang bawa motor itu masih bisa masuk ke dalamnya lagi teman-teman. Nih maaf nih, gambarnya agak terlalu saking. Saya di depan tuh ada orang pada berdiri gitu pas di turunan. Saya takutnya pas saya jalan nyenggol mereka gitu teman-teman. Jadi nungguin mereka agak minggir dulu baru saya jalan. Nah, ini rombongan keluarga ini teman-teman. Mereka juga mau ke Luya aja pasti. Nah, sini tuh turunan nih teman-teman, turunan dengan batu makadam itu. Apalagi kalau hujan ya teman-teman, licin. Makanya hati-hati teman-teman. Pastikan remnya, bannya itu dalam kondisi yang baik teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ke Luya aja, ya coba aja. Hidden gem, wisata alternatif di daerah puncak teman-teman, nggak terlalu jauh. Saya kesini berarti sekitar 2,5 jam nih teman-teman. Saya dari rumah jam setengah 7 atau jam 6 ya, saya lupa deh. Ini sampai sini sekitar jam setengah 9. Berarti sekitar 2,5 jam dari Jakarta, dari Cijantung tepatnya. Oh ya, di sini tuh jam bukanya tuh jam 8 pagi teman-teman. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau mau ngecamp juga bisa. Nah, itu barusan kita ngelewatin jembatan kayu gitu teman-teman. Nah, ini di depan nih udah sampai ke ininya teman-teman, sampai di loket. Ini barusan istri saya suruh turun lagi nih karena ada tanjakan lagi di depan teman-teman. Nah, ini dia loketnya. Sebenarnya motor tuh masih bisa masuk lagi ke dalam sana teman-teman. Cuma karena jalurnya terlalu susah buat dilewatin oleh motor saya. Jadi motor saya tuh saya parkir di sini teman-teman, di loket. Oke, jadi sekian aja nih teman-teman kontennya. Saya mau beli tiketnya dulu. Untuk suasana di dalamnya seperti apa nanti saya buatin lagi videonya terpisah teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.